Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Tentunya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Of course. Amin. Haleluya. Ya, ada sukacita saudaraku pagi hari ini? Masa nggak terlihat sih sukacitanya pastinya. Dari Ibu Stefani saya belum lihat. Ada nggak beliau nih? Dari samping itu Ada, dia kasih lihat dari samping maksudnya. Dia itu. Ada nggak tuh Putri Sion tuh? Iya. Ada Luar dong, biasa. gimana nggak ada? Allah ya. Puji syukur dan terima kasih. Puji syukur dan terima Amadin. kasih kepada Tuhan Yesus tentunya ya. Kalau kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan itu bukan karena kuat, bukan karena vitamin yang kita minum, tapi karena kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin ya saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Atau lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, jadilah pribadi-pribadi yang tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin ya saudaraku. Oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita mari bersama-sama, kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini Pak Hendra yang akan pimpin pujian, serta kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Limowa, ya. Yusuf Limowa. Bapak Yusuf Limowa. Tapi Bapak Yusufnya saya lihat belum ada bersama kita. Tapi tetap kita stay di sini dan nanti akan hadir Bapak Yusufnya. Kita akan mulai segera pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Ibu Stefani, mohon bantu kita dalam doa. Oke. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Bapa, Aba yang kami sembah ya Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna kepada kami semua ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh mengucapkan syukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Nafas kehidupan 1 hari lagi Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami boleh mau ya Tuhan terus memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Berdoa, bersyukur dan bersama-sama saling belajar ya Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun juga yang menjadi rema pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh terima dengan sukacita dan kami boleh melayani-Mu ya Tuhan. Dengan setulus hati. Ya Tuhan berkati juga ya Tuhan fellowship GWG ini. Sebagai tempat ya Tuhan kami berkembang, kami belajar, kami mendapatkan support. Dan kami bersyukur terus bahwa Engkau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Stefani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang menghampiri Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hatimu dan jiwa dan rohmu. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora,
terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sebab itu layaklah Engkau dipuji dan disembah. Dan kami tahu Tuhan, kami diciptakan untuk menyembah-Mu di dalam kekekalan bersama para malaikat di surga. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cipta
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidup kami untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidup kami Tuhan memuliakan dan menyembah-Mu dalam roh dan kekekalan. Yesus, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersama
Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau mengatakan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sungguh tak terselami pikiran-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau Tuhan kami, Yesus namanya. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhan kami yang kami cintai, Yesus. Kau tetap Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur
wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata, seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Yeshua HaMashiach, Adonai Elohim. Wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata, seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Yeshua HaMashiach, Adonai Elohim. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Yeshua HaMashiach, Adonai Elohim. Adonai Elohim.
yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki Yesus. Tiada kata yang dapat terucapkan, hanya tetes air mata. Oh, baru kata Adonai, baru kata Adonai, baru kata Adonai Yeshua HaMashiach. Baru kata Adonai, baru kata Adonai, baru kata Adonai Yeshua HaMashiach. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Yeshua HaMashiach. Baru kata Adonai, baru kata Adonai, baru kata Adonai Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Silakan, Pak. Oke, Pak, silakan. Ya, selamat pagi. Luar biasa. Saya baru kali ini menemukan satu persekutuan yang dimulai dari sejak jam 5 pagi. Dan pesertanya juga banyak ya. Ini tiap hari atau seminggu beberapa kali? Tiap hari, Pak. Wah, Tiap hari. lancar. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya sekarang ini tinggal di Sidoarjo. Saya kelahiran Surabaya. Tapi dulu di masa kecil saya cuma sampai SD di Surabaya. SMP, SMA, kuliah, kerja, semua saya habiskan di Jakarta. Nah, tahun 2007, bulan April, Tuhan memanggil saya. Ketika itu saya lagi di masa-masa puncak jaya saya. Saya lagi enak-enak mencari uang. Dengan segala kelimpahannya, tiba-tiba Tuhan minta saya. Ya sudah, 2007, saya masuk sekolah teologi. 2008 udah mulai pelayanan. Dimulai dari aser, kolekan, singer, WL, terus ke rumah sakit, ke rumah duka, WL di rumah duka. Akhir 2008, Tuhan perintahkan ke timur. Saya mengerti, saya menangkap maksudnya. Saya suruh kembali ke Jawa Timur. Di saat itu saya menolak. Wah, jangan Tuhan.
ini Jakarta ini ya sudah rumah kedua. Ini home base saya. Saya nggak bisa keluar dari Jakarta. Semua teman, semua relasi, semua di sini. Nah, karena kekukuhan hati saya, Tuhan menghabiskan semua aset saya. Di saat-saat saya kritis itu, saya mengalami ternyata hutang saya lebih besar daripada piutang saya. Nah, dari sini saya belajar bagaimana mengelola hutang. Nah, setelah saya kembali ke Surabaya, terus nggak lama di Sidoarjo, saya bertempat tinggal, lalu saya mulai pelayanan lagi. Nah, di sini saya mulai mengajarkan kepada orang-orang bagaimana bijaknya untuk mengelola keuangan. Sebisa mungkin orang Kristen jangan berhutang. Ada beberapa sinode yang melarang jemaatnya untuk berhutang. Tapi ya itu juga nggak bijak ya. Karena seperti misalnya KPR, itu kan ya nggak mungkin kita ngumpulkan uang dulu sampai 200 juta, terus baru kita mau beli rumahnya. Tapi 5 tahun kemudian harga rumah itu kan nggak 200 juta. Sudah menjadi 450 gitu. Jadi antara nilai uang, inflasi, dan kenaikan harga itu kejar-kejaran. Setiap tahun, setahun 2 kali, itu harga besi naik. Setahun sekali harga semen naik 5.000. Jadi nggak efisien kalau kita harus kumpulkan uang dulu, uang tercukupi, baru kita beli rumah. Itu nggak mungkin, impossible. Jadi KPR salah satunya solusi. Jadi saya nggak anti hutang, boleh hutang, tapi gunakan untuk apa? Gitu. Jangan kita berhutang lalu digunakan untuk konsumtif, misalnya untuk party, ya untuk senang-senang, untuk tur jalan-jalan ke luar negeri, ya habis uangnya, bagian datang bingung nanti bayarnya gimana. Paulus dalam Roma 13 ayat ke-8, saudara catat aja, saya bacakan. Janganlah kamu berhutang apa-apa terhadap siapapun juga. Nah, ayat ini kontras dengan Ibrani 13 ayat ke-5. Cukupkanlah dirimu. Nah, sampai di sini kita harus memahami penghasilan kita berapa, kita cukupkan dari apa yang ada dari penghasilan itu. Jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kita harus, wah, sebelah kita begini, saudara saya begini, ini si ini begini. Jangan, beda-beda. Setiap orang beda-beda. Gitu. Jadi apa yang kita punya penghasilan segini, ya kita cukupkan segini gitu. Jangan mengikuti gaya hidup. Apalagi saya mengerti Jakarta seperti apa, ya kita tahan-tahan diri. Kalau bisa ya jangan ke mall, ya di rumah aja adalah ada wifi, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa melihat siapapun pendeta yang khotbah dalam dan luar negeri. Saya belakangan ini sering dengar lihat di YouTube pendeta malah dari Rusia. Orang bertanya, loh kok ngerti Pak bahasanya? Loh ya gampang, kan di atas itu ada kotak kecil namanya CC. Pencet aja nanti keluar running text-nya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris. Dari situ paling enggak kita mengerti lah 90% apa yang dia ucapkan. Nah, ini apa? Kita kalau berhutang, tapi ini maksud saya ini kita kalau dagang itu beda lagi ya. Kita hutang dagang itu beda. Karena dagang itu mau nggak mau kita akan berhadapan oleh pembayaran tempo. 30 hari, 40 hari, 46 hari gitu. Soalnya kalau saudara memaksakan diri untuk membayar cash demi sebuah harga yang rendah, yang nggak seberapa itu, nanti cash flow Anda juga akan terganggu gitu. Jadi nggak mau kita akan tetap mengikuti pembayaran tempo gitu. Jadi saya ayat Paulus yang katakan dalam Roma 13, janganlah kamu berhutang, ini ya nggak berlaku kalau Anda dalam perniagaan gitu. Juga belakangan ini kan marak ya pinjol ya. Nah ini juga serem ini saudara. Di Surabaya ini
ada seorang anak masih sekolah, dia sering belanja online, lama-lama statusnya meningkat, masuk ke status silver, lalu meningkat lagi statusnya gold. Lalu anak ini ditawari pinjol, pay later. Syaratnya gampang, foto KTP-nya aja. Nah, karena dia masih sekolah, dia belum punya KTP, dia fotolah KTP mamanya. Karena ini anak putri ya, dia foto KTP mamanya, dia pakai nama mamanya. Saat itu juga instant approval, dia dikasih pinjaman hingga 6 juta rupiah. Wah, makin giat lagi dia belanja. Makin brutal belanjanya. Nah, ya bulan-bulan pertama dia masih bisa menutupi. Lama-lama dia kualan juga. Nah, akhirnya karena pinjol ini punya satu aplikasi yang bisa masuk ke phonebook-nya anak itu, maka di-broadcast-lah semua yang ada di phonebook anak itu. Intinya agar dia membayar hutangnya. Lama-lama broadcast-nya memalukan anak itu. Akhirnya semua orang jadi tahu gitu. Yang kewalahan ya mamanya tentunya. Akhirnya mamanya ya dari 6 juta itu akhirnya bisa bengkak saudara. Jadi 15 juta akhirnya mamanya deal dengan pay later-nya dicicil sekian kali angsuran. Itu. Jadi mohon kiranya awasin keluarga kita, terutama anak-anak kita di shopping online-nya itu. Jangan sampai mereka terjebak masuk dalam tawaran pay later-nya. Itu. Sekarang ini ada banyak macam, banyak PT, banyak tipe, banyak nama dari pay later ini, saya nggak mau sebutkan. Dan itu approval-nya singkat sekali gitu. Saya ada teman kerja di perusahaan finance, bagian analis. Saya tanyakan dengan dia, kan saya di Jakarta kan nama saya udah blacklist, masuk di BI, daftar hitam BI. Saya tanyakan sama dia, bisa nggak kalau misalnya saya sekarang mengajukan lagi? Ya bisa, selama 2 tahun itu kan nanti nama Anda keluar dari daftar hitam BI, tapi jejak memang masih ada. Tapi dia tahu ada caranya. Saya tanya gimana? Ya untuk case seperti saya mudah, karena dulu KTP saya Jakarta, sekarang KTP saya Surabaya. Itu satu poin kemudahan. Kemudian kedua, dia kasih tahu nama ibu kandung Bapak ganti. Kalau dulu misalnya pakai nama Tati, sekarang pakai nama Mariana gitu. Dia ngajarin saya bagaimana trik untuk bisa mendapatkan kembali pinjaman. Oh ya, saya cuma kepengen tahu aja. Saya tanya sama dia karena dia memang di bidang itu. Oh gitu ya. Jadi di masa-masa sekarang ini tawaran untuk pinjaman-pinjaman itu berlomba gitu. Nah, hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam hutang. Saya sudah mengalaminya, saudara. 2009 selama setahun saya didatengin debt collector. Segala macam jenis debt collector saya sudah hafal. Dari yang geng Sumatera, dari yang geng Indonesia Timur, dari yang semua silih berganti mendatangi saya. Karena waktu itu memang benar-benar Tuhan bikin sepi. Semua customer gede saya menarik diri. Gitu. Tujuannya supaya saya pindah ke timur itu. Jadi saya menghadapi mereka. Akhirnya ya puji Tuhan di akhir 2010 semuanya lunas. Jadi yang datang belakangan adalah tim negosiasi. Atau enggak saya mendatangi bank tersebut. Gitu. Jadi kuncinya adalah kita mendatangi bank tersebut. Jangan sampai kita didatangi. Kalau kita didatangi itu karena kita udah sulit dihubungi. Kita ditelepon nggak dia angkat, dikirimin surat ya diam aja gitu. Jadi kunci untuk berutang di bank supaya Anda tidak didatengin debt collector, Anda harus selesaikan. Datangi bank tersebut. Gitu. Saya datangi, saya tanya, lalu saya minta diskon. Akhirnya dari mereka tawarkan dari pokok saja masih didiskon lagi, terus masih diangsur lagi gitu. Ya puji Tuhan di akhir 2010 semua lunas. Akhirnya Februari 2011 saya pindah ke Surabaya. Saya pindah dalam kondisi seperti orang kalah perang, saudara. Aset tinggal, ya mobil itu yang saya pakai sama beberapa uang saja. Jadi benar-benar Tuhan menghabiskan semuanya. Nah, itu semua, ya saya menyalahkan hutang, tapi ternyata enggak. Itu ya proses Tuhan terhadap saya.
Tapi pengalaman dari hutang ini saya bagikan kepada saudara. Nah, dari Paulus 13 ini, memang ada beberapa sinode melarang jemaatnya untuk berhutang. Ya, juga saya setuju. Dalam hal ini utang antar sesama gitu. Utang untuk konsumtif. Nah, itu. Tapi kalau misalnya utang dagang, ya nggak tepat juga. Namanya orang dagang ya perlu utang. Bukan hutang, lebih tepatnya pembayaran tempo. Ada juga untuk KPR gitu ya. Atau juga mungkin yang di Jakarta untuk kredit kepemilikan mobil gitu. Tapi untuk kredit kepemilikan mobil, saya punya cara. Jangan langsung deal dengan dealernya. Saudara bayar lunas dulu, mobil keluar dari dealer, sehari 2 hari baru Anda masukkan. Nah, di situ Anda bisa mendapatkan harga angsuran yang murah. Karena mobil kalau sudah keluar dari dealer, itu dihitungnya barang bekas. Gitu. Jadi nilai dari pokok pinjamannya bukan dari nilai harga OTR mobil itu, tapi harga pasaran bekas. Gitu. Harga pasaran bekas dari tahun pertama itu deviasinya 35%. Nah, jadi lumayan. Anda bisa mendapatkan angsuran yang lebih ringan gitu. Dan nggak mencekik ya, karena misalnya kayak komponen-komponen asuransi, komponen administrasi itu semua bisa dipangkas. Gitu. Atau yang lebih murah lagi, Anda cicil melalui perum pegadaian. Saat ini perum pegadaian yang murah. Ini saya bukan promosi ya, saya sebut ini bukan promosi karena perum pegadaian juga plat merah, nggak ada fungsinya untuk promo. Kenapa yang saya sebutkan itu murah? Karena dia menanyakan terlebih dahulu pada konsumennya, mau DP berapa gitu. Jadi mereka ada satu sistem perhitungan, makin gede DP ya otomatis angsuran makin ringan gitu. Kalau mobil Jakarta kita nggak bisa bilang itu suatu produk konsumtif, itu termasuk dari satu produk kebutuhan. Karena sistem transportasi Jakarta saya tahu itu buruk sekali. Saya dulu masa-masa SMA, masa-masa kuliah, saya juga naik turun bis, saya merasakan di bis itu ada copet, ada pelecehan seksual. Jangan kira saya cowok, saya nggak dialami pelecehan. Saya mengalami loh, saudara. Dan itu saya sangat-sangat menjijikan. Saya belum waktunya turun, saya cepat-cepat halte berikutnya saya turun. Gitu. Makanya saya pernah berjanji, wes nanti kalau saya udah kerja, nomor 1 saya beli motor. Gitu. Karena memang suatu mobil atau motor itu merupakan suatu kebutuhan dasar untuk yang tinggal di beberapa kota besar. Karena buruknya sistem transportasi di kota itu. Nah, ini saya sudah bicara tentang hutang, sekarang saya mau bicara tentang piutang. Ini menarik, saudara. Termasuk juga pertanyaan, tidak bayar hutang. Nah, ada satu ayat menarik ya, orang fasik meminjam dengan tidak membayar, gitu. Tapi orang benar meminjam dengan memberikannya pinjaman lagi gitu. Saya lupa ayatnya di mana. Tapi kemarin masih berapa minggu yang lalu di satu grup fellowship saya di Surabaya ada salah satu membernya mengeluhkan soal dia reuni, lalu setelah reuni itu adalah salah satu dari teman semasa SMA-nya sering menghubungi pinjam uang sini, terus hubungi A pinjam sini, hubungi B pinjam sini. Gitu. Menurut dia saya udah banyak memberikan, tapi orang ini selalu nelpon saya lagi, selalu belakangan saya udah nggak mau angkat teleponnya lagi gitu. Saya hanya menyarankan di WA chat itu berikan saja. Misalnya dia minta 1 juta, kalau misalnya kesanggupanmu 100.000, katakan saya hanya ada 100, semoga ini bisa menjadi uang makanmu hari ini dan besok. Kasih gitu. Jangan memberi dengan mengharapkan untuk dikembalikan. Kalau orang berhutang kepada kita, Anda memberikan, anggap aja itu uang, siap-siap Anda kehilangan uang itu. Gitu. Tapi letak kehadirannya di mana Tuhan? Saya kan ya butuh gitu. Sebentar, saya bacakan dari Matius 18, 21 sampai 35. Saya bacakan, saya nggak bacakan, saya terangkan poin-poin terpentingnya aja.
Ada seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Kalau dikonversi, 10.000 talenta itu sama dengan dia bekerja 200.000 tahun. Itu nggak mungkin dia kembalikan. Dengan asumsi upah saat itu 1 hari 1 dinar. Lalu tuan dari hamba itu memaafkannya, mengampuninya. Nah, yang lucu, hamba yang sudah diampuni itu keluar dari ruangan itu, dia ketemu temannya. Temannya berhutang kepada dia 100 dinar. 100 dinar itu kalau dikonversi sama dengan 4 bulan kerja, gaji 4 bulan kerja. Kalau dihitung dari uang UMR ya, 1 hari 1 dinar. Tapi si hamba itu nggak mau memaafkan. Dia menjebloskan temannya yang berhutang 100 dinar itu. Lalu akhirnya si tuan dari hamba itu mengetahuinya. Kamu yang berhutang 10.000 aja saya ampuni, masa kamu sama temenmu yang 100 dinar aja kamu nggak mengampuni gitu. Akhirnya orang ini pun dijebloskan kembali ke dalam penjara dan diberikan kepada Al-Ghujju. Nah, saudara, dari sini kita memahami gitu bagaimana kita mengampuni orang. Lawang Tuhan aja sudah mengampuni kita. Seringkali ketika jemaat ngomong kayak gitu ya, konseling sama saya, sakit Pak, rasanya sakit Pak. Sekian puluh tahun perkawinan saya sakit Pak, saya dibohongin, saya ditipu, lalu saya berbicara pelan-pelan kepada ibu itu, Bu, doakan dan coba belajar untuk mengampuni. Wah, ibu itu melotot langsung ke saya. Bapak nggak tahu deh, saya merasa sakit. Loh, gini Bu, saya ngomong, itu saya sudah mengalaminya Bu. Semua pendeta yang khotbah itu sudah mengalami yang dulu. Jadi 90% yang pendeta khotbahkan itu dia sudah mengalami proses di sana. Gitu loh. Jadi apa yang diceritakan pendeta itu adalah kesaksian pribadi. Saya berikan satu kesaksian bagaimana saya keluar dari sebuah sinode. Setelah keluar saya difitnah, saya dijatuhkan, sampai beberapa bulan itu saya rasa dijauhi. Tiba-tiba orang-orang menjauhi saya dan selama beberapa bulan itu ya seperti saya nggak ada pelayanan. Jadi saya sampaikan sama ibu itu, kalau soal rasa sakit ya saya pun juga merasakannya Bu itu. Akhirnya ibu itu mengatakan, ya sudah Pak, kita nangis bareng aja. Nah, enggak, ini bercanda. Jadi nggak bayar hutang. Bagaimana tidak membayar hutang itu tadi. Ada satu lagi ya, di suatu persekutuan doa yang saya bina sebulan sekali di Surabaya, ada satu pengusaha kayu, sekitar 15 tahun yang lalu, dia pernah menjebloskan orang yang berhutang kepadanya ke penjara. Beritanya ada di berita-berita nasional. Dia tunjukkan ke saya kok beritanya. Jadi orang itu berhutang sekian M dan tidak membayar, sudah beberapa kali dicoba, usaha ditagih apa, memang niatnya kemplang, akhirnya dia polisikan. Yang bikin benar-benar apa? Saya bilang benar-benar tega. Itu lawannya itu ketika itu lagi melangsungkan pernikahan. Jadi ketika di ruang resepsi itu polisi semua udah pada datang, turun dari pelaminan, langsung ditangkap, langsung dibawa. Itu beritanya ada di berita-berita nasional. Nah, 5 tahun kemudian, yang menjebloskan ini, yang bersaksi sama saya ini, gantian dia dijebloskan lagi sama orang gara-gara kayu di Papua. Dijebloskan dia. Katanya, wah, habis saya itu, habis banyak saya. Ya namanya orang kalau udah masuk itu ya, itu benar-benar diperas, dikuras itu. Jadi saya benar-benar habis-habisan. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan Matius 18 itu berlaku. Dia berhutang,
lalu dia sendiri juga memasukkan temannya ke penjara, lalu dia sendiri akhirnya di penjara. Gitu. Lebih tepatnya lagi hukum tabur tuai. Gitu. Ya memang katanya teman-temannya waktu itu sudah banyak yang mengingatkan. Gitu. Hati-hati, jangan memasukkan orang ke penjara, nanti lu bisa kesangkut juga lo suatu saat gitu. Tapi dia tetap nekat, akhirnya dia sendiri juga mengalaminya. Gitu. Ini satu kesaksian dari yang ada di persekutuan itu. Lalu orang yang berpiutang kepada kita itu memang kadang menjengkelkan. Saya bacakan dari satu Mazmur 37 ayat yang ke-26. Saudara catat aja, nanti saudara bisa baca di rumah. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saya ulangi sekali lagi. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ada satu kesaksian lagi. Saya mengkonseling seorang pengusaha di Surabaya ini. Dia memiliki pabrik karoseri di daerah pergudangan Margomulyo. Jadi di lokasi itu satu deretan itu dia punya 3 gudang yang dia fungsikan sebagai pabrik. Itu sekitar 2018. Ketika saya pertama ketemu itu, saya doakan, saya sampaikan, Pak, kabar buruknya adalah Tuhan katakan, ini semua akan habis, Pak. Gitu. Memang saatnya kau selesaikan ini. Maksud saya, ya dilikuidasi gitu loh. Lalu dia seperti nggak seneng. Nggak bisa. Ini tuh seperti pohon. Ada ranting-ranting, ada cabangnya. Kalau pohonnya ditebang, nanti ranting-ranting cabangnya gimana? Gitu. Jadi ini seperti pohon yang menghidupi banyak orang. Gitu. Ya sudah, saya sudah doakan, saya sudah sampaikan. Gitu. Tapi kita masih tetap berhubungan. Ada acara apa-apa, dia masih nelpon saya, kadang ngajak saya. Gitu. Jadi cukup lama saya dekat sama orang ini sampai 2020 akhirnya pandemi, udah mau nggak mau dia harus tebang pohon itu. Jadi dia keluarkan semua pegawainya, lalu dia sebelum itu 2019 dia udah jual satu pabriknya, aset tanah bangunannya, tinggal 2. 2 itu juga akhirnya pelan-pelan satu dijual. Nah 2020 akhirnya setelah semua dikeluarkan dijual juga. Setelah dijual semua itu dia baru bilang, ya benar Pak, saya merasa plong Pak, saya merasa terbeban gitu. Awalnya di konselingnya itu cuman karena dia kesulitan tidur malam gitu. Nah terus saya sampaikan lagi, jadi gini, lengkapnya itu ceritanya gini, ketika saya doakan Bapak, saya seperti di belakang Bapak, di sebelah kanan Bapak itu ada 5 hanggar. Hanggar itu seperti garasinya pesawat ya, gede ya, pesawat Boeing aja masuk loh. Nah sebelah kiri Bapak itu padang ilalang, savana. Jadi sini Tuhan katakan, apa yang kau hasilkan itu ilalang. Tapi yang di sebelah kanan, 5 hanggar itu, Tuhan udah persiapkan untuk anak cucumu sampai 5 generasi ke bawah. Nah, terus saya tanya sama Bapak ini, gimana caranya? Ceritanya gimana? Kok sampai Tuhan sayang sama kamu sampai menyiapkan 5 generasi di bawahmu? Apa yang kau lakukan sampai menyenangkan hati Tuhan seperti itu? Lalu dia katakan, ya saya kan mungkin karena ringan tangan. Itu contoh pegawai udah dikeluarkan, itu masih ditanyain di telepon. Udah dapat kerja belum gitu. Udah ya puji Tuhan. Kalau belum, dia kirimin beras 25 kilo dan minyak dan yang lain-lain. Dalam hati saya kok baik banget, orang udah dikeluarin masih dikasih kiriman. Terus kalau anaknya berulang tahun, dia sengaja rayakan di tempat panti asuhan yang dikelola oleh Yayasan Katolik di daerah Surabaya Barat.
Jadi dia pertontonkan pada anaknya, nih, ucap syukur Pak. Ada beberapa anak yang kurang beruntung dalam hidupnya, ini contohnya gitu. Nah, seperti ayat yang tadi kita baca, Mazmur 37:26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan, saudara. Saudara ngasih orang pinjaman, dan orang itu nggak bayar, sesungguhnya saudara sedang memupuk berkat untuk anak cucu saudara. Katakan amin jika saudara percaya. Ada satu transformasi, rezeki anak cucu orang itu dipindahkan kepada anak cucu Anda. Orang berutang pada Anda, silakan, berikan aja. Gitu. Masalah dia mau bayar, dia mau nggak bayar, nggak usah pikirkan. Yang penting Anda siap kehilangan uang itu. Kalau dia berutang 1 juta, Anda berikan 1 juta, Anda harus siap. Anda kehilangan uang 1 juta. Gitu. Tapi jangan khawatir. Jangan berpikir, oh Tuhan ganti berlipat. Enggak. Tuhan gantinya itu sampai keturunan ke bawah kita. Tuh. Seluruh keturunanmu itu sudah dijamin Tuhan. Dari mana? Dari apa yang kau tabur saat ini. Tuh. Apapun yang kau lakukan itu berimbas. Seperti Bapak yang konseling saya konseling itu. Saya melihat 5 hanggar pesawat. Jadi apapun yang Bapak ini hasilkan memang padang ilalang. Tapi 5 keturunan sampai ke bawah itu Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya. Terima kasih. Ini pagi hari ini cukup sekian. Nanti besok-besok kalau ada waktu lagi kita akan bahas lagi lebih mendalam. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kembali ke WL. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pastor Yusuf yang sudah memberikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Utang versus piutang ya. Wow, luar biasa ini. Ini sebetulnya ada di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari ini. Baik berutang maupun memberikan pinjaman utang ya. Tapi akan lebih seru lagi jika kita nanti akan bertanya atau melengkapi di sesi fellowship. Nanti kita akan ada sesi fellowship dan Pastor Yusuf masih tetap bisa bersama kami ya Pak. Oke, luar biasa. Kita akan berfellowship sampai jam 7 pagi. Ya, selamat datang dan selamat kenal tentunya kepada Bapak Pendeta Yusuf Limowa yang pada hari ini baru pertama kali hadir di Genuine Worshipers of God. Dan temanya menarik. Saya dari tadi tektok-tektokan dalam pikiran saya sendiri, oh ini seru ini sebetulnya ini materinya hari ini. Karena jarang sekali hamba Tuhan yang berbicara mengenai utang piutang. Oke, namun sebelum fellowship kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Ibu atau Pastor Christine untuk bantu kami doa syafaat pagi hari ini. Dan doa berkatnya kami kembalikan ke Pastor Yusuf nanti. Ya, pagi hari ini saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah resen, silakan. Shalom, haleluya. Terima kasih Pastor bahwa kita belajar tentang hutang piutang. Nanti saya banyak mau bicara juga tentang hutang piutang. Tapi Tuhan sudah memberkati dan mengurapi Pastor untuk berbicara tentang ini ya. Luar biasa. Madam Christine tolong didoakan yaitu planning rencana saya melayani di bulan April, Mei, Juni, Juli itu ada di berbagai tempat. Kiranya hanya dengan kesaksian dan apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya belajar, itu bisa saya bagikan untuk banyak orang, supaya orang juga terberkati, supaya orang semakin kuat, semakin tahu menjadi pengikut Kristus itu jangan sembarangan. Karena banyak sekali sekarang orang Kristen yang mengakui pengikut Kristus, tetapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tolong doakan. Lalu kemudian saya minta tolong mendoakan namanya Pak Erwin. Dia divonis di Malaysia dibilang kanker. Padahal yang saya tahu rasanya dia bukan kanker. Jadi mudah-mudahan saya sudah bicara sama dia untuk lebih teliti dalam memberikan atau dalam meminta hasil. Jadi tolong didoakan namanya Pak Erwin supaya dokter memberikan hasil yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian juga saya mau mendoakan ada seorang anak namanya Elis. Kebetulan saya ketemu karena dia divonis epilepsi, namanya TV ibunya Estel. Itu dia 1 bulan yang lalu minta saya doakan. Terus kemudian karena dokter di Indonesia bilang dia harus dioperasi, anak yang masih 1 tahun setengah, kalau untuk dioperasi otak itu sangat beresiko. Saya mendoakan dan puji Tuhan dia tidak harus melalui operasi. Jadi epilepsinya itu rupanya belum sampai sebegitu parah, harus sampai dia menjalani operasi. Dan dia sangat bersyukur, tetapi tentu perjalanan untuk anak yang punya epilepsi ini masih panjang. Tolong didoakan namanya TV, ya, Madam. Ya, rasanya itu saja. Oh, sama tetap mendoakan keluarga Edward karena sampai detik ini sangat bergumul. Kalau memang sudah punya kegelapan, itu sangat sulit. Makanya kita jangan jatuh di dalam kegelapan. Tolong didoakan, Madam, karena ini betul-betul tiap hari pergumulan. Ya, makasih. Oke. Kemudian yang resen adalah Ibu Evi Danio. Silakan Ibu Evi. Selamat pagi semuanya, Pak Yusuf. Selamat pagi, firman-Nya luar biasa. Selamat pagi. Ibu Kristi, pagi sayang. Pagi Ibu Kristi. Halo. Pagi sayang, pagi. Shalom. Saya mau minta tolong didoakan. Aldo 2 hari tidak ada kabarnya dengan saya tuh, dengan cucuku luar biasa. Saya minta tolong hanya itu saja karena saya sudah dikuatkan sama semua teman-teman di GW, jadi saya sudah tidak mau nangis lagi. Saya hanya minta didoakan, mudah-mudahan sebentar ada kabarnya Aldo yang terbaik. Itu saja. Dengan lagu saya, Ibu Kristi, ada sakit dia pendarahan, minta tolong didoakan. Namanya Neti. Siapa saya? Neti. Iya, Neti. Pendarahan. Minta tolong juga didoakan. Dengan Aldo, cucu-cucuku, saya tolong didoakan. Mudah-mudahan nanti sudah ada kabar bagaimana keadaannya. Karena sudah 2 hari ini saya telepon, tidak nangkat, tidak ada kabarnya. Tapi saya sudah dikuatkan sama semua teman-teman GW, sudah tidak mau nangis saya. Hanya Tuhan yang tahu semua isi hatinya seorang ibu. Itu saja Ibu Kristi. Terima kasih. Iya sayang, makasih. Oke, Ibu Evi. Pak Hendro Ya. boleh satu lagi, Pak Hendro? Ya, teruskan. Silakan. Oke, satu kali ya. Saya cuma mau menguatkan Ibu Evi. No news is good news. Jadi jangan khawatir karena anak saya sampai sekarang udah 2 minggu nggak berkabar. Kita aja yang sabar. Madam, tolong satu lagi. Kebetulan kemarin saya menerima kabar yang sangat duka cita. Sahabat saya, anaknya umur 24 tahun meninggal dunia di Jerman. Dia orang Batak, anak satu-satunya, calon dokter, tetapi nggak tahu bagaimana dia di jembatan jatuh lalu ditabrak, meninggal di tempat. Anak kesayangan dari ibunya karena anak satu-satunya. Dia mamanya juga luar biasa cinta Tuhan. Tetapi kalau dalam keadaan seperti ini namanya seorang ibu itu akan lukanya setengah mati. Tolong didoakan ibunya, namanya Naomi. Anaknya yang dipanggil adalah Christian.
Christian sudah bersama Tuhan, kita tahu bahwa sudah dimuliakan, tetapi namanya seorang ibu harus kehilangan anak satu-satunya, laki-laki umur 24. Pasti dia akan marah, dia akan kesal, dia akan benci. Tetapi tolong supaya iblis jauhkan dari hatinya, sehingga dia tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun. Karena hatinya dia saya rasakan luar biasa. Kalau saya yang mengalami seperti itu, gak mudah. Kita punya anak nggak mudah. Jadi Madam tolong doakan Ibu Naomi yang kehilangan putranya Christian. Makasih Madam. Yes. Oke. Ada lagi yang mau didoakan pagi hari ini? Jika tidak ada, Pastor Christine silakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, dia ada. Dan 2 orang sepakat berdoa, kuasanya besar. Mari kita sepakat untuk berdoa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Di mana Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai wilayah, perbedaan waktu, bahkan kondisi kami masing-masing, kami Engkau pertemukan dalam ibadah, prayer meeting GWG pada pagi hari di Indonesia, malam hari di Prancis Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu lah yang mempersatukan kami. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah dipimpin oleh Pak Hendra Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Berkati hamba-Mu Pak Hendra dalam pelayanannya, keluarganya. Dan apapun yang dibuatnya berhasil. Demikian Tuhan, kami bersyukur firman-Mu Tuhan. Boleh datang melalui hamba-Mu Bapak Yusuf Limowa Tuhan. Papa, sungguh Tuhan kami mendapatkan pencerahan antara utang dan juga Tuhan piutang Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau memakai hamba-Mu Bapak Yusuf Tuhan. Untuk Tuhan kembali mengingatkan kami Tuhan. Bahwa Tuhan hidup ini seharusnya mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik terus pakai hamba-Mu perluas pelayanannya Tuhan. Dan berkati urapi hamba-Mu ini, Pak Yusuf Limowa, dimanapun beliau berada, Tuhan dia melangkah dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati apapun yang dibuatnya berhasil. Papa, saat ini juga Tuhan, secara khusus kami membawa hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan Ibu Stefani Turangan, dan keluarganya. Kami mengangkat doa ini ya Papa. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan anakmu Stefani, serta dengan suami dan tim Tuhan, yang mulai bulan April, Mei, Juni, bahkan sampai bulan Juli. Engkau tahu dia akan pergi bersama dengan keluarga pada bulan April nanti ke Jepang Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, sehingga Engkau mempertemukan Tuhan dengan orang-orang yang tepat ya Bapak. Demikian pada bulan Mei ada mission trip yang akan dilakukan mulai dari Pulau Jawa bahkan ke Sulawesi Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dan biarlah Tuhan Engkau ada bersama dengan beliau di dalam setiap rencananya. Dan biarlah rencana-rencana ini Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Demikian di bulan Juni nanti Tuhan, beliau Tuhan akan berangkat ke Amerika bersama dengan keluarga Tuhan. Dan di sana tidak hanya untuk travel, tetapi terlebih untuk melayani Tuhan. Tuhan bukakan pintu-pintu pelayanan, sehingga banyak orang yang mendengar kesaksiannya. Dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan, dihiburkan, diberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Tuhan, terima kasih juga sampai bulan Juli nanti beliau akan jalan terus
kekuatan daripada Tuhan kami harapkan. Biarlah kesehatan panjang umur Tuhan berikan kepada Stefani dan keluarga. Demikian Tuhan, biarlah Engkau pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini untuk kemuliaan dan pelebaran akan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, biarlah Papa, Engkau pakai Stefani, Pak Edward, bahkan semua keluarganya dan tim yang akan Tuhan bersama-sama dengan beliau mengangkat pelayanan ini ya Papa. Berkati Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh. Engkaulah Tuhan yang penyedia itu. Sediakan segala yang dibutuhkan ya Tuhan. Baik Tuhan secara rohani dan jasmani, persiapkan hamba-Mu. Demikian Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Jehovah Rafa. Biarlah Tuhan panjang umur dan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada Ibu Stefani dan juga keluarga bahkan tim ya Bapak yang akan melaksanakan mission trip di berbagai tempat bahkan di berbagai negara. Kasih Tuhan menyertainya. Kami juga Tuhan berdoa secara khusus bersama dengan Stefani. Kami memberkati hamba-hamba Tuhan, khususnya Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang sudah tidak lagi Tuhan, taat akan firman-Mu. Mereka mulai Tuhan berbalik dari apa yang Tuhan titahkan, apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni mereka ya Bapa. Kami melepaskan berkat buat mereka. Sehingga Tuhan dengan berkat damai sejahtera, dengan berkat sukacita Tuhan, ketika mereka mulai melangkah di jalan yang salah, mulai tidak mengikut dan taatakan Engkau, dengan Roh-Mu yang kudus mereka kembali ingat bahwa keberadaan hidup kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Untuk itu Tuhan berkati para hamba Tuhan ini, berkati mereka supaya Tuhan mereka tetap ada dan taat akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, secara khusus juga kami berdoa buat Pak Erwin yang sementara Tuhan divonis kanker Tuhan. Oh Papa yang baik, jika itu bukan kanker Tuhan, Engkau pakai Stefani untuk berbicara kepadanya ya Bapa. Dan biarlah vonis kanker ini tidak mengurangi semangatnya untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kami memberkati Pak Erwin Tuhan. Kami memberkati dokter yang merawatnya. Sekiranya Tuhan dokter yang merawat itu bisa Tuhan meneliti dengan baik. Memberikan Tuhan kebenaran dan demi kebenaran. Dia tidak hanya bekerja untuk kepentingannya, tetapi juga kepentingan pasien. Kami sekali lagi memberkati dokter yang menanganinya. Demikian hamba-Mu Pak Erwin Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenanlah Engkau mengubah Tuhan segala yang menakutkan. Penyakit kanker Engkau bisa ubah Tuhan menjadi penyakit biasa saja. Dan jika Tuhan berkenan, itu boleh Tuhan Engkau sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Engkau Pak Erwin. Papa yang baik, kami juga secara khusus saat ini berdoa untuk keluarga dari Pak Edward Tuhan. Terkadang kami tidak tahu apa rencana-Mu di dalam hidup kami. Terkadang kami berada di persimpangan. Kami terus berdoa Tuhan. Tapi mata jasmani kami melihat bahwa belum ada perubahan. Tapi Papa, mata iman kami saat ini percaya dan sangat percaya bahwa Engkau peduli. Engkau Allah yang memperhatikan setiap doa permintaan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa, melepaskan berkat untuk keluarga Pak Edward yang ada di Bandung. Kami lepaskan berkat untuk papanya ya Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk adiknya Richard Tuhan Yesus. Mungkin mereka sudah jauh lari daripada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami menangkap roh mereka. Kami rampas rohnya kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh papanya Pak Edward, roh adiknya Richard, saat ini Tuhan kami ikat di dalam Engkau. Dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka.
Bapa, sayangi mereka. Selamatkan mereka. Dan Engkau Allah yang paling sanggup dan sangat sanggup untuk mengubahkan hati setiap mereka ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan Tuhan di dalam setiap permasalahan ini. Kami mohon Tuhan, akar-akar yang selama ini, yang menyerang Tuhan keluarga ini, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa roh kami jauh lebih besar daripada roh-roh yang mengikat mereka selama ini. Untuk itu Tuhan, keluarga GWG saat ini bersatu hati. Kami tolak, kami patahkan, kami usir Engkau. Segala roh yang bukan daripada Tuhan dalam diri papanya Pak Edward dan juga saudaranya Richard. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan berubah. Karena Yesus, Bapa yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Dan kami akan melihat Tuhan, jika Tuhan Engkau berkehendak, mereka saat ini juga berubah dalam nama Tuhan Yesus. Dan berubah untuk kembali kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya mereka berasal daripada. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni kami. Tolong Tuhan jawab doa kami. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Papa, kami berempati, kami bersedih bersama dengan si Stefani. Yang mana Tuhan, sahabatnya, temannya Naomi Tuhan. Harus kehilangan anak laki-laki satu-satunya Christian. Papa, kami tahu anak ini 24 tahun bukan waktu sedikit Tuhan. Orang tuanya merawatnya ya Papa. Tapi mungkin Engkau lebih sayang dia. Engkau sudah panggil dia Tuhan. Papa yang baik, kami mohon sekarang. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, pengharapan itu ada dan Engkau anugerahkan bukan Ibu Naomi Tuhan. Papa yang baik, lawat Ibu Naomi saat ini. Engkau Allah yang sanggup menghapus air mata menjadi mata air sukacita. Papa, biarlah dia sadar bahwa kematian orang-orang yang di dalam Tuhan sesungguhnya adalah keuntungan. Dan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah mereka. Dan mereka sedang beristirahat ya Tuhan. Papa, hiburkan Ibu Naomi. Serta dengan seluruh keluarganya ya. Kami hanya bisa berdoa. Tetapi Engkaulah yang sanggup mengubahkan hati. Hiburkan Tuhan. Hiburkan Ibu Naomi. Bahkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Papa, sambut Christian anak-Mu Tuhan. Di dalam pangkuan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Christian selamat dan aman di tangan Yesus. Papa yang baik, kami juga berempati dengan apa yang dialami Ibu Evi. Sebagai seorang mama, hamba juga bisa merasakan ketika tidak ada kabar dari anaknya Aldo, bahkan kedua cucunya Neymar, dan juga yang satu Tuhan, Nicholas. Papa yang baik, sudah 2 hari ini Aldo tidak ada kabar. Tetapi seperti yang diucapkan Stefani, tidak ada kabar, berarti itu kabar baik. Semoga ini menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Tidak ada kabar dari Aldo, itu berarti kabar baik. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkenanlah ya Papa. Berkenanlah menjawab doa kami. Bahwa Aldo saat ini juga, detik ini juga, Engkau ingatkan untuk menelpon mamanya ya Tuhan. Kami sadar bahwa itu adalah permintaan dari seorang ibu. Yang tentunya sangat rindu dan menantikan kabar daripada anak-anaknya. Papa, kami mohon Engkau jawab doa kami. Hiburkan Ibu Evi Tuhan. Dengan telepon atau kabar yang akan diterima dari Aldo dan cucu-cucunya ya Tuhan Yesus. Papa,
Saat ini juga kami berdoa buat lagonya Ibu Evi, yaitu Ibu Neti Tuhan, yang saat ini sedang dalam pendarahan. Yesus yang baik, kami teringat bahwa ada wanita pendarahan selama 12 tahun dan Engkau sanggup untuk menyembuhkannya. Kami percaya juga bahwa Ibu Neti sanggup Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat kesembuhan dalam nama Yesus buat Ibu Neti. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan, untuk Tuhan GWG Tuhan. Papa berkati GWG, berkati Pak Hendra, Pak Hendro, Pak Bobi, Pak Nolvin, Pak Rama, Bu Lisa, Ibu Mulyati, Samuel Pang, bahkan setiap kami Tuhan, hamba-hambamu yang tetap setia di dalam mengangkat pelayanan di GWG ini. Tuhan berkati. Terutama berkati GWG ini dengan roh kesatuan hati. Unity Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata dalam Mazmur 133, di mana ada persaudaraan yang rukun, kesanalah Engkau akan perintahkan berkat-berkat-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami setiap pagi bukan hanya membuang-buang waktu. No Tuhan, kami tolak itu. Kehadiran kami setiap pagi karena kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan bersatu, berfellowship dengan saudara-saudara kami di GWG. Bapa, biarlah Tuhan, acara ini menjadi acara-Mu. Ibadah ini menjadi ibadah-Mu. Dan Tuhan berkati terus GWG menjadi berkat, bahkan menjadi garam, menjadi terang untuk dunia ini sekalipun ya Tuhan. Bapa yang baik, kami memberkati dan mengangkat tangan untuk Indonesia kami tercinta. Berkat Tuhan turun atas Indonesia. Berkati sawah, ladang, perairannya Tuhan. Berkati Tuhan pertaniannya, berkati pertambangannya, perminyakan. Apapun Tuhan yang menjadi hasil-hasil Indonesia, Tuhan berkati. Sehingga Indonesia boleh Engkau angkat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tuhan memberkati TNI, Polri, BNN, Densus 88, Tuhan memberkati. Demikian Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan sampai kepada menteri-menteri, kepada kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai RT RW, Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan, kami lepaskan juga berkat untuk saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, Tuhan. Berkati Tuhan. Dan Tuhan pakai kami anak-anak-Mu supaya tidak menjadi batu sandungan Tuhan. Untuk mereka yang sedang berpuasa Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Berkati para ibu-ibu Tuhan. Yang saat ini berteriak karena sembako semakin naik. Bahan-bahan semakin naik Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik. Kami bersyukur jika dari hari ke hari Tuhan masih memperkenankan kami untuk beribadah Tuhan, bersyafaat. Syafaat kami mungkin gak sempurna Tuhan, tapi mari Tuhan Engkau menyempurnakannya. Seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. 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 Pastor Yusuf, mohon doa berkat ya. Mic-nya belum di-unmute, Pak. Oh iya, maaf. Sebelumnya saya ajak kita nyanyikan satu lagu. Besar anugerah-Mu,
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita satukan hati. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami sudah Pastor Yusufnya nge-freeze ya. Ya, Pastor Yusufnya mungkin datanya kurang baik di sana. Jadi nge-freeze. Ibu Mul, boleh doa berkat gantikan Pastor Yusuf? Pastor Yusufnya belum ada. Kalian medem aja yang doa berkat kalau Pastor Yusuf nggak ada. Enggak, Ibu Mul. Ibu Mul Oh, Yatin. Ibu Mul. Silakan Bu Mul. Ya, mari kekasih-kekasih Tuhan yang sudah disertai oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada waktu saudara dan saya memuji, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa berkat Tuhan sudah tersedia buat saudara dan saya, dan pada saat ini terimalah berkat kasih karunia Tuhan dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, Tuhan sertakan, Tuhan limpahkan buat saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dan saat ini, dan sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai saudara dan saya, memberkati secara keseluruhannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dan sudah diberkati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Ya, berkati. amin. Terima kasih Pastor Christine, terima kasih Bu Mul, dan kita mau tetap berfellowship sampai jam 7 nanti. Ya. Kalau saudara ada yang mau bertanya atau melengkapi, resen aja tengah ya. Jadi saya tahu dan saya akan menunjuk kepada saudara untuk bisa berbicara. Tapi saya lihat ada Pastor Yusufnya sudah balik, sudah kembali lagi kepada kita. Dan saya lihat ada Ibu, maaf Pastor Yusuf, tadi kami doa berkatnya berikan ke Ibu Mul karena Pastor mungkin datanya kurang bagus di sana ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Stefani yang sudah resen. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu Stefani. Ya, shalom. Luar biasa hari ini tentang hutang piutang. Karena saya banyak juga mau memberitahu tentang hutang piutang ini. Waktu tadi Pak Pendeta Yusuf Limoa, salam kenal Pak, saya Stefani Turangan. Saya cancer patient stadium 4 terminal Pak, tetapi sukacita Tuhan membuat saya sampai detik ini masih terus semangat dan bersyukur. Ini Limoa ini kayak orang Manado ya Pak, last name-nya. Dari Surabaya ya Pak ya, Sidoarjo. Tadi dibilang sama seperti Vivi, orang Sidoarjo. Nanti kenalan Pak, itu Vivi Go itu sama-sama dari Sidoarjo. Waktu membicarakan tentang hutang piutang ya, Roma 13 ayat 8 tadi. Jangan kita punya hutang. Saya di sini ada dua hal. Kita itu hutang, seperti yang firman Tuhan bilang, jangan kita punya hutang. Hutang apa aja ya? Hutang secara fisikal dalam arti kata uang, lebih baik kita nggak punya hutang. Lebih baik.
Sama satu hal, jangan kita punya hutang budi. Karena dengan hutang budi, itu iblis bisa ambil celah. Kita berhutang budi terus ini misalnya sama satu orang. Sehingga waktu orang ini berbuat sesuatu yang tidak baik, kita tidak bisa menegur. Ya, ini saya ambil contoh ya. Misalnya sebagai, saya maaf aja kalau saya bilang katanya saya menghakimi hamba Tuhan, saya cuma bilang, ini contohnya hamba Tuhan. Dia hutang budi sama orang lain. Ya, hutang budinya apa? Bisa berbentuk apapun. Hutang uang, hutang apa aja lah, hutang budi aja pokoknya. Lalu kemudian orang yang dia berikan hutang budi ini, dia merasa hutang budi ini melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sangat fatal. Tetapi karena dia hutang budi, dia tidak melakukan apapun juga. Makanya memang kalau dibilang jangan hutang, hutang budi pun itu bisa dianggap sama iblis lemah itu. Kita punya kelemahan. Kalau kita hutang budi sama orang, kita kecenderungan apa? Tidak memperlakukan orang itu secara truthfully, secara jujur, dalam arti kata kalau dia punya kesalahan, karena kita punya hutang budi sama dia, maka kita tidak akan menegur. Kita menganggap gila, gue hutang budi sama dia. Padahal orang ini salah. Jadi jangan punya juga hutang budi. Yang Tuhan bilang jangan punya hutang itu supaya hidup kita tuh lebih lega. Ini dari orang yang berhutang. Tapi ada juga orang yang kasih utang, kasih uang, atau itu piutang, ya. Itu lain lagi. Jangan kita itu kasih hutang. Lebih baik seperti yang tadi Pastor Yusuf bilang, kalau udah niat ngasih, niat ngasih. Kalau nanti yang kita kasih itu nggak dibayar-bayar, kan kita udah niat. Jadi jangan ungkit-ungkit lagi kalau dia nggak bayar. Nanti Tuhan yang menghakimi. Nanti Tuhan juga kasih hikmat sama kita. Misalnya, saya kasih orang ini 50 juta. Janganlah itu terlalu banyak. 5 juta. Dia minta lagi 3 juta. Saya kasih lagi. Lalu nanti ada hikmat Tuhan. Ada orang bilang, Van, hati-hati loh orang ini. Karena dia itu memanfaatkan. Itu hikmat Tuhan. Jadi saya terus berjaga-jaga. Tapi apa yang udah keluar dari kita, nggak usah diungkit-ungkit. Ini untuk kita sendiri. Jadi kita itu kalau mau kasih orang pinjam, jangan kasih pinjaman. Udah kasih aja.